Ini tidak mungkin bisa terjadi di negara-negara di mana masih ada persaingan atau masih ada lain kata antara pemerintah dengan parlemen. Jangan sampai rakyat itu mengalami kebingungan. Halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One edisi di rumah aja. Selandia Baru menjadi salah satu model panutan yang terbilang cukup sukses dalam menghadapi pandemi corona. Saat ini pasien terakhir akibat coronavirus telah sembuh dan Selandia Baru dinyatakan bebas corona. Apa strategi dibalik keberhasilan mereka dalam menangani pandemi ini dan bagaimana strategi Selandia Baru untuk memulihkan ekonomi akibat penyebaran coronavirus? Kita akan langsung ngobrol dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Bapak Tantowi Yahya. Selamat pagi dari Indonesia, Pak Tantowi. Terima kasih sudah bergabung di Babe One on One, Pak. Selamat pagi Indonesia. Di sini sudah hampir jam 4. Terima kasih untuk undangannya. Nah, ini Selandia Baru ini sudah mengumumkan bahwa mereka telah bebas dari COVID-19. Nah, artinya ini sudah memang tidak ada lagi COVID-19 dinyatakan berada di Selandia Baru dan sudah turunkah level kewaspadaannya ke level 1, Pak? Ya, sejak 2 hari yang lalu ketika 16 hari berturut-turut tidak ada kasus baru dan pasien terakhir yang positif di rumah sakit dinyatakan sembuh, maka bisa disebut kasusnya 0. Pemerintah Selandia Baru akhirnya berani mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil mengalahkan COVID-19 dan status kesiagaan diturunkan dari level 2 yang berlangsung hampir 3 minggu ke level 1 sejak 2 hari yang lalu. Level 1 ini artinya tidak ada restriksi lagi, tidak ada protokol, keadaan normal yang hanya masih dibatasi itu adalah penerbangan ke luar negeri. Border masih ditutup hingga saat ini. Nah, meski demikian, pemerintah atau Perdana Menteri Jacinda Ardern itu tidak pernah mengatakan bahwa COVID ini benar-benar telah pergi. Dia beberapa kali menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa kita ini akan selamanya, bukan selamanya, untuk waktu yang lama akan hidup bersama virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, meski sudah terjadi relaksasi yang sangat besar, tingkat kewaspadaan masih tetap perlu diberlakukan. Jadi kita sekarang sudah masuk dengan kelaziman baru atau normal baru, di mana meski segala sesuatunya itu sudah diperbolehkan, tapi kegiatan yang yang dulu berlangsung selama lockdown seperti cuci tangan, kemudian kalau batuk atau bersin harus ke elbow, kemudian hidup sehat, ya itu masih tetap diterapkan. Nah, yang lain-lain seperti jaga jarak, pakai masker itu sudah tidak ada lagi. Oke, nah bila kita melihat dari yang kemarin gitu, penanganan saat pandemi masih berlangsung di sana, saat itu kebijakan strategis apa aja sih Pak yang diambil oleh pemerintah Selandia Baru ketika ada konfirmasi kasus pertama COVID-19? Oke, ketika kasus pertama itu berlangsung, maka pemerintah langsung mengambil kebijakan untuk melakukan apa yang disebut dengan alert level atau tingkat kewaspadaan berjenjang atau bertingkat. Nah, jadi pemberlakuan level 4 atau lockdown itu terjadi pada pukul 26 Maret pukul 00. Jadi 26 Maret diberlakukanlah lockdown atau level 4. Ini adalah masa yang tidak mudah karena semuanya itu restricted dengan sanksi. Transportasi publik untuk semua jenis moda transportasi sudah tidak boleh, transportasi umum ya sudah tidak boleh lagi melayani penumpang kecuali untuk kepentingan yang dianggap esensial. Kemudian kantor baik pemerintah maupun swasta harus ditutup kecuali yang melakukan aktivitas atau bisnis yang dianggap esensial. Nah, syukur alhamdulillah setelah 5 minggu tingkat penularan itu turun jauh. Jadi sebelum lockdown itu 80 sampai dengan 100 kasus per harinya. Ya, kemudian setelah lockdown diberlakukan itu turun sampai akhirnya tinggal 1 digit. Ini yang membuat pemerintah semakin confident bahwa kurva ini semakin lama semakin landai. Puncaknya itu adalah ketika 16 hari berturut-turut tidak ada kasus baru,
yang meninggal tetap sama 22, barulah pemerintah berani menurunkan dari level 2 ke level 1 ini. Nah, Selandia Baru ini kan dengan cepat memberlakukan level 4 yang menjadi level tertinggi dalam lockdown skala nasional ya Pak ya. Nah, kurang dari 1 bulan dari sejak kasus pertama kalau tidak salah mereka langsung menetapkan level 4. Tentunya dengan kondisi ini tidak mudah bagi masyarakat khususnya dampak ekonominya. Saat itu apa saja aturannya untuk meringankan dampak ekonomi bagi warga Pak? Pemerintah Selandia Baru di bawah Jacinda Ardern ini menyadari betul bahwa selama vaksin belum ditemukan, maka jurus sakti untuk melawan COVID ini adalah dengan memutus rantai penularan. Nah, pemberlakuan penutupan border dan lockdown itu dampaknya secara ekonomi besar sekali, bahkan masif. Berbagai macam insentif stimulus diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan terdampak, dari mulai bantuan tunai, relaksasi pajak, kemudian relaksasi kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian terhadap karyawan atau pekerja yang bekerja penuh waktu diberikan insentif $580 Selandia Baru per minggu selama 6 bulan. Jadi mulainya Januari sampai dengan Juni. Kemudian untuk mereka yang bekerja paruh waktu diberikan subsidi sebesar $380 New Zealand per bulan. Nah, jika misalnya pandemi ini ternyata berlangsung lebih lama, maka pemerintah dan parlemen sudah bersepakat untuk menyiapkan dana cadangan untuk berbagai stimulus tersebut. Jadi dana yang telah disiapkan oleh pemerintah dan saya rasa sudah hampir habis itu adalah 12,1 miliar New Zealand dollars ya. Pak, dari berbagai langkah yang ditempuh oleh Selandia Baru sehingga penyebaran coronanya ini bisa cepat terkendali dan bahkan Selandia Baru ini disebut sebagai model gitu, panutan bagi negara-negara lain terkait penanganan pandemi. Dari pengamatan Anda, ini apa sih yang dilakukan oleh Selandia Baru yang tidak dilakukan oleh negara-negara lain? Pertama adalah penyiapan undang-undang sebagai payung hukum, dan undang-undang ini basisnya adalah sains dan rekomendasi dari para ahli dan akademisi. Hanya dengan undang-undang yang tepat, maka tidak ada keraguan-keraguan bagi unsur-unsur pemerintah untuk memberlakukan berbagai peraturan untuk meyakinkan bahwa proses perlawanan terhadap pandemik ini dapat berlangsung secara baik dan seksama. Nah, Undang-Undang COVID-19 ini cepat sekali kerjanya, jadi kurang dari 1 bulan pemerintah dan parlemen itu bisa menggolkan dan menyetujui Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law ini. Ini tidak mungkin bisa terjadi di negara-negara di mana masih ada persaingan atau masih ada lain kata antara pemerintah dengan parlemen. Ini yang saya lihat ada contoh baik kolaborasi antara parlemen dan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan dari peraturan tersebut secara ketat dan konsekuen. Ketiga itu adalah komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyat. Ini juga menjadi modal penting ya, terutama di tengah krisis. Jangan sampai rakyat itu mengalami kebingungan. Nah, dan yang terakhir yang membuat sukses itu adalah dukungan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat yang sangat tinggi ya untuk mengikuti seluruh anjuran pemerintah itu menjadi modal besar bagi pemerintah ini untuk mengeliminasi COVID-19 ini lebih cepat dibandingkan negara-negara lain.